Jawahirul Ma'ani. Sini di dalam kitab Jawahirul Ma'ani ya, wa Bulughul Amani di halaman 234. Ya, ini dijelaskan pada ikhwan sekalian satu faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min jumlatil adiyah doa usayfi. Jadi dari sekian banyak doa-doa ya yang diamalkan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani. Antum udah pernah tahu belum nih? Hah? Udah pernah ada yang membacakan ini belum? Belum ya? Nah, di sini dari sekian banyak doa-doa ya, zikir-zikir yang dilazimkan, yang diamalkan oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani adalah doa as-sayfi, hizib sayfi. Tapi bukan ini yang Anda maksud nanti, ya. Jadi hizib sayfi. Hizib sayfi ini biasanya kalau kita istighosah, ya, itu ada. Betul nggak? Ya. Ya, ada itu hizib sayfi. Nah, hizib sayfi sendiri ya, ini berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Fa fil marratil wahidati minhu thawabu shaumi ramadana wa qiyami lailatul qadri wa ibadatu sanatin. Jadi keutamaan fadilah kita membaca hizib sayfi, ya, doa hizib sayfi. Yang pertama itu ya, mendapatkan pahala puasa di bulan suci Ramadan penuh. Ya, jadi ikhwan Tijani yang membaca hizib sayfi itu salah satu keutamaannya, salah satu fadilahnya mendapatkan pahala puasa di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh. Wa qiyamu lailatul qadri. Ya, dan juga sama mendapatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Bisa dibayangkan itu pahalanya, fadilahnya, keutamaannya. Kemudian ya, wa ibadatu sanatin, dan mendapatkan pahala itu ya, ibadah sanah 1 tahun penuh. Itu kalau baca hizib sayfi. Tapi bukan ini ya. Yang Anda maksud bukan ini. Nah, di sini ya. Di sini nih, wa suratul qadri mithluhu fi thawab kama akhbara bihi sayyiduna radhiyallahu an sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata para ikhwan sekalian, begitu juga ya, begitu juga kita ya, siapapun, bukan hanya ikhwan Tijani, siapapun dia yang ketika dalam sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, dia membaca Al-Qadar, surah Al-Qadar tadi tuh, selama setiap setiap bukan rakaat, setiap sholat ya, nah rakaat ya, itu kita baca Inna Anzalna. Itu fadilahnya apa? Fadilahnya sama dengan baca hizib sayfi tadi. Nyambung? Ya. Jadi tadi hizib sayfi itu fadilahnya apa? Pertama, mendapatkan pahala ya puasa di bulan suci Ramadan. Ini antum udah pernah dengar belum? Belum. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya. Lebih baik daripada berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih mungkin 84 atau 83 tahun ya orang ibadah. Kemudian yang ketiga, ibadah 1 tahun. Dengan antum ya, antum di dalam sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, baca Inna Anzalna, itu udah sama aja mendapatkan itu. Ini memang ini kalau dibuka ke umum, ini Masya Allah luar biasa ini kitab. Jadi fitnah juga nanti, banyak orang nggak percaya nanti. Makanya siapin ya diri kita ini untuk menerima. Ya, dan ini sebagaimana yang dikabarkan ya oleh guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad Tijani dari Sayyidul Wujud. Ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jadi usahakan nanti ya, mulai saat ini, mulai detik ini, setiap sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, antum baca Inna Anzalna. Bahkan ada nih ikhwan ya, Anda dengar dari Habib Salim, itu setiap rakaat dibaca itu Inna Anzalna. Rakaat pertama baca Inna Anzalna, rakaat kedua baca Inna Anzalna. Karena fadilahnya itu.
Ya, jadi memang kalau urusan fadilah para ikhwan sekalian, ini urusan Allah, nggak bisa kita. Itu hak prerogatif Allah itu. Kayak orang misalnya sholat di Masjidil Haram, fadilahnya berapa? Hah? 100.000. Ya, orang sholat di Masjidil Haram itu fadilahnya 100.000 kali dibanding dia sholat selain itu. Mudah-mudahan antum semua kita ya yang belum ditakdirkan dan udah pernah berangkat, Allah takdirkan kembali bisa berangkat ke Mekah, Madinah, dan juga ziarah ke guru kita Al-Qutbul Maktum Sayyidina Ahmad bin Muhammad Tijan. Nah itu begitu. Kalau urusan fadilah urusan Allah. Masjid Nabawi berapa? Orang kalau sholat di Masjid Nabawi. Tadi di Masjidil Haram 100.000. Kalau Masjid Nabawi berapa? 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa berapa? 10.000. Jadi kalau dari apa namanya urutan Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa awal kiblat, ya, awal kiblatul muslimin, pertama kiblat kaum muslimin. Ini 1.000, 10.000, ya. Kemudian Masjidil Aqsa 100.000. Masjidil Haram 100.000. Jadi kalau urusan fadilah ini urusan Allah. Nggak bisa kita ini gini, ya udah itu urusan Allah. Kayak orang misalnya baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sama juga dengan khatam Quran. Jadi kalau urusan fadilah ini kita nggak bisa intervensi. Itu hak prerogatif Allah. Makanya penting kita tahu ilmu. Ya. Nah, kita lihat para ulama, guru-guru kita itu ya, itu kelihatan ibadahnya kayaknya nggak kelihatan kan, tapi dia karena dengan ilmunya dia tahu, bisa potong kompas, oh ini fadilahnya sekian langsung dikerjakan. Nah itu para ikhwan, itu pentingnya ilmu seperti itu. Makanya dalam satu ayat Allah menyindir kita, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang nggak berilmu? Sama nggak? Sama nggak? Beda. Nah, beda. Sholatnya orang yang berilmu pasti beda dengan orang yang nggak berilmu. Puasanya orang yang berilmu pasti beda dengan orang. Zikirnya orang yang berilmu pasti beda. Wazifahnya orang yang berilmu dengan yang semuanya beda. Ya. Nah ini para ikhwan sekalian. Ya jadi kalau urusan fadilah keutamaan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini harus percaya. Jangan sampai dalam hati kita ada sedikit syak, ya, keraguan, apalagi nauzubillah sampai nggak percaya. Oh masa sih, wah ini udah hati-hati. Salah satu yang menyebabkan seorang ikhwan Tijani lepas dari Thariqah Tijani, ya terangkat izinnya ada mutasdiq, ya, nggak percaya dengan perkataan Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Nah itu bahaya. Jadi kita dalam Thariqah Tijani, ya kita harus percaya 100% dengan apa yang disampaikan, yang dikatakan oleh guru kita Al-Qutbul Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Nah ini para ikhwan sekalian. Nah kemudian para ikhwan sekalian, wa a'dhamu minas sayfi, dan lebih tinggi lagi dari hizib sayfi, ya, lebih tinggi lagi dari hizib sayfi, yaitu doa ya man azharul jamil, ya. Udah apa antum semua? Udah hafal ya? Nah itu fadilahnya, keutamaannya itu luar biasa. Ya, fadilahnya, keutamaannya ini luar biasa. Ada gak yang belum hafal? Udah dapat ijazah semua ya? Dari Said Abdul Karim ya? Ya jadi antum usahakan berapa kali antum baca Ya Manazarul Jamil? Yang udah hafal, yang biasa baca berapa kali? Nah ini ada kaifiyahnya, ada caranya, ya, biar benar-benar maksimal, dan juga ada ijazahnya para ikhwan sekalian. Ya, ini kaifiyahnya, caranya ya man azharul jamil. Nanti kita bahas fadilahnya. Nah ini kaifiyahnya, caranya itu setiap hari, ya, itu baca ya man azharul jamil ini 20 kali. Bisa sekali baca langsung 20 kali. Ya, bisa juga dicicil, ya, pagi 10, sore 10, pagi habis sholat subuh 10, kemudian sore habis sholat asar atau maghrib 10. Bisa juga
ya dicicil lagi, ya itu setiap selesai sholat fardu 4 kali. Jadi 5 kali selesai 20. Jelas ya? Ya, jadi kalau antum misalnya, oh nanti sore saya agak sibuk segala macam, subuh aja langsung 20 kali. Atau subuh ngantuk misalnya, udah baca lazim, udah ini, nggak apa-apa. Itu dulu nanti sorenya dikerjain langsung 20. Ya intinya 20 kali itu jangan sampai lepas, ya, jangan sampai ditinggalkan. Kalau antum yang belum dapat ijazah, ya anda ijazahkan, ya doa Yaman Azhar Jamil ini dengan sanad dari Said Abdul Karim Bakos Al-Idrisi Al-Hasani, kemudian dari gurunya yang bernama As-Sayyid Asy-Syarif Salahuddin Al-Barkati, ya, kemudian dari gurunya Asy-Syarif Ali As-Sulaimani, ya, kemudian dari gurunya As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Al-Ghali Abu Thalib, kemudian langsung ke Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad Tijani. Ajastukum jami'an. Nah, jadi ini usahakan ya dihafal, ya. Kalau yang belum hafal, walaupun dibaca itu nggak apa-apa. Ya nanti lama-lama akan hafal. Ya, jadi kalau bisa ini doa luar biasa. Jadi salah satu manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya, ini doa ya Yaman Azhar Jamil lebih tinggi dari hizib saifi. Dan ini doa langsung dari Allah. Sama dengan sholat Fatih. Ya, sholat Fatih ini laisa min ta'lifil bashar, bukan buatan manusia, artinya dari Allah langsung. Ya. Nah, ini doa Yaman Azhar Jamil ini juga langsung dari Allah. Jadi turun ke malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, Allah memberikan salam kepadamu, ya, waalaikumsalam. Kemudian Allah memberikan hadiah, ya. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini para ikhwan sekalian. Jadi nggak husuk nih kita. Nah, ini Anda bacakan, antum udah tahu belum manfaatnya, keutamaannya? Belum. Ya, Anda bacakan di sini nih. Ini penjelasannya, ya. Di sini ada juga, ya, tapi udah banyak juga guru-guru kita yang udah mencatat. Di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim An-Naisaburi menyebutkan sebuah hadis sahih dari Umar bin Shu'aib radhiyallahu an yang ia terima dari bapaknya dan kakeknya. Ya, kakeknya bernama Abdullah bin Amr. Ya. Ketika dijelaskan satu amalan, fadilahnya apa? Ya, itu wajar karena Nabi juga bertanya. Ya, Nabi Muhammad juga bertanya kepada malaikat Jibril. Fadilahnya apa? Keutamaannya yang didapatkan oleh yang bacanya. Kemudian malaikat Jibril menjawab, seandainya semua malaikat yang ada di 7 lapis langit itu berkumpul. Semua malaikat yang ada di 7 lapis langit itu berkumpul untuk menggambarkan fadilahnya, ya, keutamaan doa Yaman Azhar Jamil, niscaya mereka semua tidak akan mampu untuk menggambarkan fadilahnya sampai hari kiamat. Jadi malaikat di 7 lapis langit itu berkumpul, ya, disuruh untuk mensifati, menggambarkan fadilah keutamaannya, atau bahasa gampangnya disuruh ngambil pulpen, ya, ada pulpen nih, ada kertas, dicatat, suruh nyatet nih fadilahnya apa aja sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat itu nggak bisa. Saking banyaknya fadilahnya. Nyambung nggak? Jadi luar biasa ini fadilahnya. Ya, jadi seandainya semua malaikat yang ada di 7 lapis langit itu berkumpul untuk menggambarkan fadilahnya, niscaya mereka semua tidak akan mampu untuk menggambarkan fadilahnya. Ini malaikat nggak mampu. Ya, apalagi manusia. Dan di sini lagi nih. Dan Allah Ta'ala berfirman kepadaku, kata malaikat Jibril, ku berikan pahala kepada pembacanya sebanyak semua makhluk yang telah aku ciptakan. Semua makhluk ya, bukan hanya manusia. Ya. Semua makhluk. Ya, ku berikan pahala kepada pembacanya sebanyak semua makhluk yang telah aku ciptakan, sebanyak tetesan air hujan, sebanyak pasir dan kerikil.
Dan aku berikan pahala seperti yang didapat oleh 70 nabi yang telah menyampaikan dakwah risalah. Jadi udah nggak ada itunya dah. Maksimal ya. Ya, nah oleh karena itu para ikhwan sekalian, ini yang ingin Anda sampaikan ke antum semua. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya antum termotivasi lagi ya untuk mengamalkan doa Yaman Azhar Jamil, apalagi udah diijazahkan tadi ya dengan kaifiyahnya. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengamalkan doa yang sangat luar biasa ini. Al-Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah mil'a ma 'alima wa 'adada ma 'alima wa zinata ma 'alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah mil'a ma 'alima wa 'adada ma 'alima wa zinata ma 'alima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله ملء ما علم وعدد ما علم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وما نوينا من نوايا الصالحة بجاه الختمين حققها يا ربنا. الفاتحة. Alhamdulillah. Oh, ada lupa. Ada satu lagi. Ya, satu lagi fadilah ini, faidah ini luar biasa kalau antum amalkan. Ada di kitab Ghayatul Amani. Ya, ini amalannya nggak sampai 2 menit, tapi fadilahnya keutamaannya luar biasa. Ya, lagi-lagi kalau bicara fadilah ini hak prerogatif Allah. Ini amalan ini ya, amalan ini dibaca setiap selesai sholat asar dan sholat subuh. Ya, habis sholat subuh dan habis sholat asar. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Ya, yang khusyuk bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dalam hati ya. Wala haula wala quwwata illa, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibaca 10 kali nggak sampai 2 menit. Itu fadilahnya, keutamanya itu ada 3. Pertama, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Ya. Jadi memang banyak amal-amal untuk menghapuskan dosa. Salah satunya misalnya barang siapa yang berzikir subhanallah bihamdihi 100 kali, itu Allah akan ampuni semua dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, itu dalam hadis sahih dikatakan begitu. Barang siapa yang berzikir subhanallah aja, tadi kan subhanallah bihamdihi 100 kali, itu dosanya diampuni. Barang siapa, dalam hadis juga, barang siapa yang berzikir dengan mengucapkan subhanallah 100 kali, ya bukan 33 kali. Ya, kalau 33 kali habis sholat. Ini subhanallah sebanyak 100 kali, itu Allah akan catat baginya 1000 kebaikan dan Allah akan menghapus 1000 keburukan. Jadi kalau urusan fadilah memang luar biasa. Nah, ini yang berzikir ya, mendawamkan subhanallah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya jadi seperti bayi yang baru lahir. Yang kedua, Allah akan catat baginya pahala lebih baik daripada 70 kali haji mabrur dan 70 kali umroh mabrur. Ya, antum tahu sendiri kalau haji mabrur, 1 kali haji mabrur itu balasannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Ini dicatat baginya 70 kali haji mabrur dan 70 kali umroh mabrur. Nah, ini cuma kalau dibuka ke umum nanti travel kosong. Ya. Bagi yang tahu bisa jalan. tetap lain. Ya. Tetap lain. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga fadilahnya lagi nih, ya. Fadilah yang ketiga
itu Allah akan jaga, Allah akan pelihara, Allah akan jauhkan dia dari 70 musibah. Ya, aisaruha al-juzam. Paling ringannya itu penyakit kusta, lepra. Itu akan dijaga oleh Allah dengan dari 70 musibah. Anda dengar waktu di Probolinggo di zawiyahnya dekat rumahnya Ustadz Aidil ya, Probolinggo. Itu ada zawiyah, itu Anda ijazahkan doa ini kepada para ikhwan akhwat ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kejadian setelah berapa lama mengamalkan itu ada suami istri lagi jalan itu tiba-tiba dari belakang motor nabrak. Itu nggak apa-apa, alhamdulillah, malah motornya yang nabrak yang mental. Ya itu doa itu, bismillahirrahmanirrahim, karena itu udah pasrah sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wa, kita ini nggak ada apa-apanya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, apalagi kita baca zikir yang lainnya ya, soal Fatihah, doa itu udah ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa antum amalkan mulai nanti habis sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula. Silakan antum kasih ke ikhwan yang nggak tahu ya, yang belum tahu, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.